Ini tak rekam. Oke. Jadi mungkin Pak Edwin sudah masuk minggu lalu dengan ini ya, general knowledge tentang psikologi komunikasi. Jadi untuk hari ini kita sebenarnya akan bahas dua hal tentang psikologi komunikasi dan komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, topik bahasan ini sudah kayaknya ya. Saya anggap ini sudah dibahas sama Pak Edwin kemarin gitu kan. Oke, ini juga sudah. Nah, oke, jadi kita akan mulai dari awal, teman-teman. Teori komunikasi awal itu disampaikan oleh Harold Laswell namanya. Jadi dari semua tokoh yang ada di teori komunikasi, kami mengambil teorinya Harold Laswell. Secara sederhana, komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung dan tidak langsung dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikat sesuai dengan diinginkan komunikator. Ribet gitu ya. Intinya itu gambarnya seperti ini. Kita ngomong atau kita berkomunikasi, di dalam komunikasi itu pasti ada pesan. Gitu. Ada pesan di situ. Nah, pesan ini disampaikan oleh channel atau media. Kayak gitu. Media itu bisa bermacam-macam. Bisa media suara, bisa media cetak, media massa, atau media yang kita bisa lihat secara visual, kayak gitu. Bahasa tubuh kita pun pada saat kita menampilkan bahasa tubuh, bahasa nonverbal kita, itu adalah channel juga. Nah, kemudian sebagai perantara pesan tersebut, pesan itu akan dikirimkan kepada audiens atau kepada listener. Kayak gitu. Lalu ketika pesan tersebut sudah diterima oleh penerima kayak gitu ya, kemudian akan menghasilkan efek. Nah, perbedaan ilmu psikologi dengan ilmu komunikasi lainnya terletak pada efek ini, teman-teman. Bagaimana ketika sudah terjadi proses komunikasi di sini, proses komunikasi kita bisa memberikan dampak kepada orang lain. Dampak ini dalam hal apa? Dalam hal entah adanya perubahan atau penyesuaian perilaku dan proses mental. Fokus kita di situ, ingat aja. Jadi apa yang membedakan kita dengan ilmu yang lain? Bagaimana kemampuan komunikasi kita itu bisa berdampak pada orang lain. Oke? Nah, sebelum lanjut, ketika kita ngomongin tentang komunikasi, kita akan ngomongin tentang kemampuan. Dan ketika kita ngomongin tentang kemampuan, artinya kita ngomongin tentang sesuatu yang trainable atau sesuatu yang bisa dilatih. Sehingga ketika teman-teman menganggap bahwa saya merupakan komunikator yang buruk, komunikator yang payah, yang nggak bisa ngomong atau nggak bisa menampilkan komunikasi yang baik, itu jangan tanamkan pemikiran itu ke kalian. Karena kuncinya, poinnya adalah komunikasi adalah kemampuan. Kemampuan bisa dilatih. As long as kalian mau. Kayak gitu. Ya, itu poinnya. Nah, apakah saya seorang komunikator yang handal? Ora. Enggak. Saya dalam segi komunikasi, saya nggak terlalu bagus. Jujur. Waktu kelas 6, waktu saya SD, ngomong coba tak praktekno ke kalian. Tak tanya ke kalian. Misalnya Stefani Laska. Coba kamu ajak kita semua berdoa. Ini pengalaman paling buruk saya di bidang komunikasi. Coba kamu ajak kita berdoa. Ya apa caranya? Teman-teman, mari kita semua berdoa. Oke, gampang ya. Oke, siapa di sini yang merasa komunikasi kalian buruk? Welek pol. Angkat tangan. Gak usah malu. Culek sak jelek-jelek ya. Michael jo ngomong, kamu ngasih bisa ngomong. Terus pokoknya merasa yang paling parah. Angkat tangan. Gak apa-apa. Kalian di sini nggak untuk memalukan semuanya, kita di sini belajar bareng. Yang merasa aku ngomong aja di depan layar kayak gini tuh, oke, Wilhelmina. Oke, open cam. Ayo, Wilhelmina. Mana Wilhelmina ini?
Halo, Wilhelmina. Panggilannya siapa sih? Apa? Panggilannya siapa? Mina, Pak. Mina. Mina, Mina. Halo, Mina. Bisa dengar suara saya nggak? Halo, Mina. Mina. Sinyal ya kayaknya ya. Oh, oke. Bisa? Oke, nggak apa-apa. Apa namanya, kayaknya masalah sinyal tuh. Oke, nanti kalau sinyalnya udah oke, aku akan kembali ke kamu. Gitu ya. Yang lain, yang merasa jelek ininya, komunikasi kalian. Kalau kurang juga, Pak. Ya nggak apa-apa, pokoknya wes aku parah banget, Pak. Gitu loh. Saya merasa, Pak. Merasa, oke, kalau gitu aku minta kamu untuk memperkenalkan dirimu, hobimu apa, makanan kesukaanmu apa. Iya, Pak. Perkenalkan, Pak Kendi dan teman-teman, saya Alfred Imantara, bisa dipanggil Alfred. Saya umurnya 20, saya lahirnya tahun 2000, dan hobi saya kadang makan, kadang main game, dan makanan kesukaan saya nasi, mie. Sekian dari saya. Kafe. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, thank you. Alfred kayak gitu bilang nggak bisa. Wah, itu keterlaluan. Itu merendah untuk meninggi kayaknya. Tapi saya merasa sendiri sih, Pak. Kalau eh, cara berkomunikasi saya tuh kayak kurang gitu, Pak. Seperti ngelihat saya tuh kalau berkomunikasi atau interaksi itu pasti matanya tuh pasti nggak bisa fokus ke orangnya gitu sih, Pak. Pasti ngelihatnya tuh kayak ke atas gitu, Pak. Ke atas ya. Kayak nggak bisa ya. Jadi nggak bisa fokus ke mata dengan mata gitu, Pak. Wes, mata dengan mata. Ngomongnya. Oke, Gitu, oke. Thank you, Alfred. Tapi Pak. kalau kalian lihat, Alfred itu sudah punya potensi untuk public speaking. Tadi saya cuma bilang memperkenalkan diri saja, hal-hal yang sederhana, tetapi dia bisa explore lebih banyak, dia bisa explore usianya berapa, kemudian dia apalagi itu tadi, banyak hal gitu loh yang dia explore selain apa yang sudah ditetapkan tadi, dan itu sebenarnya udah modal yang bagus, kayak gitu. Percaya atau nggak percaya, dulu saya ngomong aja, marilah kita berdoa, itu nggak pernah bisa. Padahal gampang ya, marilah kita berdoa. Gitu kan ya. Nah, selalu itu di lidah itu ribet gitu loh. Ngomong marilah, itu udah susah banget. Kemudian saya ingat pesan guru saya, kayak gitu. Pesan guru SD waktu itu, pesan guru SD. Dan itu ketua kelas, Rek. Kayak gitu. Dan ketua kelas gak iso mimpin doa kan, gak play ya. Nah, guru saya tuh ngomong kayak gini. Ketika kamu nggak bisa ngomong di depan kelas, itu cara yang paling praktis yang bisa kalian lakukan adalah setiap hari, setiap 5 menit, kayak gitu, kalian ngomong di depan cermin. Kalian ngomong di depan cermin, apapun itu, tapi range-nya itu maksimal 5 menit. 3 menit boleh, 5 menit boleh, apapun itu. Kalian mau ngomong. Dan itu dilakukan secara rutin. Nah, semenjak itu saya terapkan teknik yang guru saya ajarkan, itu membantu, itu helpful. Jadi praktisnya ketika teman-teman ingin berkomunikasi dengan lancar, apalagi public speaking kayak gitu, coba kalian terapkan dari sekarang. Mau ngomong pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Korea, terserah kalian. Yang penting, rutin, regularly, di depan kaca, kalian lihat muka kalian sendiri, wajah kalian sendiri, terus ngomong. Teman-teman, susah loh ngomong marilah kita berdoa itu. Serius, mungkin bagi kalian guyu gitu, nggak mungkin lah Pak Kendi, biasa ngajar tapi masa. Yes, masa SD itu masa kelam banget, teman-teman, untuk ngomong kayak gitu. Dan mungkin bagi kalian yang sulit banget untuk ngomong di depan umum sekarang,
atau ngomong aja dengan orang lain kayak gitu ya, itu mungkin bisa helpful gitu. Nah, itu cara praktisnya. Nah, karena apa? Kembali lagi ke konsep teori ini, teman-teman. Kalau konsep teorinya Laswell, dia ngomong bagaimana dia nggak ngomong bahwa ini adalah proses komunikasi dengan orang lain, iya nggak? Dia nggak ngomong, dia cuma ngomong adalah proses komunikasi. Jadi sebenarnya dari aplikasi teori Harold Laswell ini kita bisa terapkan untuk diri kita sendiri. Who, kita yang ngomong, pesan kita apa, channel kita cermin, gitu ya, omongan kita cermin, pendengarnya siapa? Pendengarnya kita sendiri. Kalau dari teknik yang tak ajarin tadi ke kalian, ini kalian sendiri audiensnya, bukan ke orang lain. Nah, sehingga harapannya ketika kalian rutin melakukan ini, secara psikologis akan membawa dampak ke kalian. Membawa dampak apa? Membawa dampak adanya perubahan proses mental, adanya perubahan kemampuan kalian untuk ngomong di depan orang. Proses mental kalian menjadi lebih berani. Proses mental itu kan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Efeknya. Nah, ketika proses mental kita sudah mulai tumbuh kepercayaan diri dan self-efikasi, maka efek berikutnya setelah proses mental itu ada pada perilaku kita. Kita menjadi lebih berani untuk ngomong di depan umum. Kayak gitu. Nah, itu konsep teorinya Laswell. Oke. Nah, ini ada beberapa referensi yang kita coba sepakati kayak gitu ya, yang bisa menjadi acuan bagi kalian, teman-teman. Itu ada punyanya Jalaluddin Rahmat dan juga adanya Markus Utomo Sukendar, gitu ya. Mereka ahli-ahli komunikasi sebenarnya, meskipun memang bukan psikolog, begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin tentang psikologi komunikasi secara khusus. Salah satu bapak, salah satu tokoh gitu ya, yang memang fokus pada psikologi komunikasi itu namanya George A. Miller, gitu. George A. Miller. Nah, dia adalah seorang psikolog dari Amerika dan dia salah satu penemu psikologi kognitif. Nah, kenapa kok psikologi kognitif yang menemukan komunikasi psikologi? Kenapa? Karena ya simpelnya adalah proses komunikasi itu selalu berawal dari proses kognitif, proses berpikir. Dari berpikir maka akan keluar dalam bentuk kata-kata. Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya nanti kalian ambil PIO terus ambil asesmen, pada saat kalian psikotes gitu kan, salah satu aspek yang kita nilai kan adalah komunikasi. Nah, ketika kita akan menjelaskan apa itu kemampuan komunikasi, kita akan menjelaskan, oh, si X mampu mengutarakan pemikirannya secara jelas dan sistematis. Nah, itu karena dari proses kognitif. Nah, dia ini menemukan yang namanya psikolinguistik. Bagaimana proses pembahasaan itu dikaitkan dengan konsep-konsep psikologi. Nah, kalau menurut si George A. Miller, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang berusaha untuk menguraikan, gitu ya, memprediksi dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Sebenarnya sama aja konsepnya. Bagaimana perilaku dan proses mental kita ini bisa tersampaikan kepada audiens, kayak gitu. Nah, coba kita bedah satu persatu kata kuncinya. Menguraikan. Jadi ketika kita mempelajari tentang psikologi komunikasi, kita akan menganalisis nih. Ada proses komunikasi, kayak gitu. Nah, apa yang terjadi dalam diri kita sehingga tindakan itu muncul? Apa yang terjadi dalam proses mental kita sehingga kita mengeluarkan suatu kata-kata atau menunjukkan suatu bahasa nonverbal? Nah, itu kita menganalisis tuh apa yang terjadi dengan diri kita. Nah, kedua, setelah kita tahu, oh ternyata aku berkomunikasi seperti ini karena ada masalah ini dalam diriku, maka selanjutnya kita akan memprediksi, oh ketika saya itu mengeluarkan suatu kata-kata, atau ketika seseorang itu mengeluarkan suatu kata-kata, atau ketika seseorang itu menunjukkan suatu
perilaku kayak gitu, bahasa nonverbal, kira-kira respon yang akan muncul seperti apa? Lalu yang berikutnya adalah melakukan campur tangan tertentu. Jadi ketika kita udah tahu nih, orang berkomunikasi dengan kita, kita proses dalam kita, oh kayaknya maksudnya si orang ini dia mengutarakan sesuatu yang bahagia deh. Oh, nah ketika kita menganalisis itu, kita memprediksi, oh kira-kira si orang ini lagi ngomong sesuatu yang happy ke aku, maka kita akan mencoba mengendalikan. Mengendalikan ini ibaratnya itu kita mencoba untuk mempersiapkan respon kita terhadap cerita orang itu. Kayak gitu. Jadi ini suatu mekanisme ya teman-teman, suatu hal yang sistematis. Ketika ada suatu respon ke kita akan analisis. Ini cerita orang ini seperti apa? Oh, orang ini kayak gimana? Kemudian kita coba memprediksi. Apa yang kita prediksi? Kita prediksi apa yang dia pikirkan. Kita prediksi apa yang dia rasakan. Nah, setelah kita memprediksi dua hal ini, kita mencoba untuk gimana sih responnya kita terhadap si stimulus atau si orang tadi. Nah, sebenarnya dengan kita mempelajari 3 konsep ini, teman-teman, kita bisa menentukan kenapa saat ini netizen kita ini itu barbar. Netizen kita ini barbar. Kenapa? Kok bisa? Nah, itu bisa dijawab dengan psikologi komunikasi, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian baca beberapa jurnal penelitian, netizen di Indonesia itu pada saat dia menerima satu pesan, gitu ya, dia menerima suatu pesan, dia kan mulai masuk pada proses menguraikan, ya kan? Pesan ini kan adalah ini apa yang terjadi. Nah, ketika dia terima satu pesan ini, dia coba menguraikan. Nah, masalahnya si netizen ini tuh tidak menguraikan secara komprehensif, tidak dianalisis secara komprehensif suatu berita itu. Dia itu cuma membaca misalnya headline-nya aja. Kemudian karena tidak ada analisis yang mendalam, makanya dia langsung memprediksi, oh ternyata ini berita, ternyata ini masalah kayak gitu. Nah, di dalam proses mengendalikan, dalam proses terakhir ini responnya apa? Hate speech yang muncul. Contoh kayak gini. Coba tak kasih break ini ya. Oke, kalian bayangkan ini. Kalian mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa. Terus kalian baca satu artikel. Ini bebaskan pikiran kalian ya. Coba yang bisa nyalain nyalain cam. Saya pengen lihat micro expression kalian dalam merespon ini. Saya tak deketin. Tiba-tiba di Instagram universitas di masa pandemi ini SPP naik. SPP naik. Respon kalian? Pokoknya headline gitu ya di Instagram gitu. Uang kuliah naik, padahal kalian nggak pernah masuk. Respon kalian apa? Silakan. Marah. Kaget. Kesel. Gisela apa Gisela? Kaget, Pak. Kaget. Oke. Yang lain? Marah, kaget, kesel. Apa Michael langsung kayak gini? Apa maksudnya kalau gini? Kalau itu bahasa nonverbal dari Michael. Dalam pikiran saya luar biasa. Luar biasa tapi ke arah negatif atau positif? Iya, negatif loh, Pak. Tapi kenapa kalian langsung merespon seperti itu padahal kalian belum tahu isi kontennya? Sudah tahu belum isi kontennya apa? Belum tahu. Tapi kenapa muncul respon seperti itu? Mungkin ke Gisela. Ya mungkin karena yang tadi udah dikasih tahu sama Pak Kendi, kan kita nggak di ke kampus, kita juga belajar dari rumah, kenapa harus naik gitu kan, jadi nggak masuk akal. Oke, SPP dinaikkan gitu kan ya? Bisa nggak SPP itu adalah singkatan dari support
pendidikan, dan penguatan beasiswa. Nah, ayo loh. Bisa nggak kayak gitu? Plot twist. Ayo, SPP dinaikkan. Berarti tapi SPP itu di dalam captionnya adalah support. Pokoknya saya nggak dapat ini ya, kepanjangan yang bagus untuk ini. Tapi poinnya adalah SPP itu ternyata adalah program beasiswa. Program beasiswa malah dinaikkan, ditingkatkan karena masa pandemi. Nah, Gisela, Tere sama Michael tadi emosi positif atau yang negatif yang muncul ke kalian? Membaca itu. Negatif. Padahal isinya apa kontennya? Positif apa negatif? Positif. Positif. Nah, itulah yang terjadi dengan netizen kita, teman-teman. Kita itu terlalu cepat menguraikan, terlalu cepat memprediksi, dan akhirnya pada saat kita bentuk perilaku kita, itu perilaku yang destruktif. Dalam arti yang kayak tadi, respon negatif, kemudian yang celaan, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, dengan kita belajar psikologi komunikasi, teman-teman, Pak Edwi, Bu Silvi, dan saya ingin mengajak kalian, ketika kalian mendapatkan suatu informasi, kalian benar-benar uraikan dulu, analisis dulu secara komprehensif suatu informasi tersebut. Jangan sampai kalian cuma sedikit mendapatkan informasi, langsung ngejudge, langsung memprediksi hal yang buruk, dan sampai mengendalikan intervensi perilaku kita menjadi jelek. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu tujuan dari psikologi komunikasi. Nah, sekarang teori-teori tentang psikologi komunikasi. Teori pertama adalah teori perilaku atau behaviorisme. Simple ya, ini ya. Jadi, dalam teori ini, bagaimana perilaku komunikasi kita, baik perilaku komunikasi verbal dan non-verbal, tentang apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Poinnya adalah bagaimana perilaku kita ini ditentukan dan menentukan komunikasi kita. Jadi ini ada komunikasi, ini ada perilaku kita. Jadi mereka saling berhubungan. Komunikasi berhubungan dengan perilaku, perilaku berhubungan dengan komunikasi. Kayak gitu. Atau secara prakteknya, komunikasi menyebabkan perilaku atau perilaku menyebabkan komunikasi. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. Kalau komunikasi mempengaruhi perilaku. Oke? Teman-teman, saya pengen tanya nih di sini. Kalian coba deh kalian lihat. Sekarang jam berapa? Coba lihat di jam masing-masing. Ini jam berapa ini? 9.35. 9.35, 9.34. Nah, itu contohnya. Komunikasi saya menghasilkan perilaku ke kalian untuk melihat jam. Oke? Oke. Sekarang. Kenapa Joanna? Tiba-tiba ada micro expression gini tadi kamu. Kalian perhatikan nggak ke Joanna? Tere kalian perhatikan nggak? Gini-gini. Alfred kalian perhatikan nggak? Guyu-guyu tadi. Perhatikan nggak? Perhatikan. Nah, itu adalah, kalau tadi kan yang saya bilang tentang jam adalah komunikasi mempengaruhi perilaku. Kalau yang saya barusan tunjukkan ke kalian adalah perilaku mempengaruhi komunikasi. Perilaku saya tadi apa? Mematikan semua. Nah, sehingga itu kan perilaku saya. Muncul komunikasi dari Tere tadi, dari Joanna tadi, dari Alfred tadi. Komunikasi apa? Mungkin bukan komunikasi verbal, tapi komunikasi non-verbal. Nah, ketika Tere memunculkan komunikasi non-verbal, dia memicingkan matanya kayak gini, itu ada artinya, teman-teman. Ada arti komunikasi di situ. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, itu maksudnya teori dari ini. Teori perilaku behaviorisme. Bagaimana komunikasi dan perilaku saling berhubungan. Clear ya? Clear. Yang kedua, teori kognitif.
seluruh, kalau ini teori kognitif, kalau tadi kan perilaku sama komunikasi. Nah, kalau ini proses mental kita dengan komunikasi. Nah, ini angel. Contohinnya. Kok bisa susah? Kenapa susah ini dicontohin? Kenapa yang teori kognitif ini susah dicontohkan? Adanya dalam kepala. Karena yang terjadi itu dalam proses kepala kita, gitu ya. Kecuali ada proses screening kayak gitu, tapi ada. Loh, Pak, bisa nggak Pak melihat proses mental itu dalam proses komunikasi? Bisa. Kalian harus belajar neuropsikologi. Ada yang tertarik belajar saraf? Ada yang tertarik di sini belajar neuropsikologi? Pak, nggak gelem aku, Pak. Mendingan aku belajar rekrutmen seleksi aja, Pak. Sing jelas-jelas, gitu ya. Ini ada yang mau pengen belajar neuropsikologi di sini? Belajar tentang otak, saraf, faal, atau biopsi, kayak gitu? Wah, kayaknya, Pak, ampun kalau biopsi, ya. Tapi ada loh yang tertarik biopsi, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat penelitian-penelitian di biopsi atau di neuropsikologi, mereka kan ada scan-scanan otak, kayak gitu. Nah, ketika dikasih stimulus atau dikasih proses komunikasi, cairan-cairan di otak itu akan ada perubahan. Nah, itu proses mental, teman-teman. Kayak gitu. Itu yang bisa kita lihat proses mental secara biologis. Gitu ya. Kalau misalnya kalian mau lihat iseng-iseng kayak gini someday gitu ya, kalau misalnya kalian benar-benar ini satu orang kalian scan kayak gitu, terus kalian tiba-tiba kagetin dia gitu ya, kayak gitu ya, atau kalian kasih stimulus yang mengagetkan, pasti proses mentalnya akan berubah, akan ada perubahan di hasil scan itu. Nah, itu komunikasi kalian mempengaruhi proses kognitif. Proses kognitif kalian mempengaruhi komunikasi kalian. Cuma itu agak susah untuk dilihat secara kasat mata kalau proses teori kognitif. Nah, teori biologis. Bagaimana situasi komunikasi juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor bawaan. Ini akan berkaitan juga dengan kemampuan berbicara, kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi kan ada individu-individu yang secara lahir, secara bawaan mengalami keterbatasan dalam misalnya terhambat berbicara dan sebagainya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi proses komunikasinya kita. Begitu, itu teori biologis, teman-teman. Nah, nanti di materinya Pak Kendi kita akan banyak membahas tentang 4 ini. Komunikasi intrapersonal, bagaimana kalian berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Gitu ya. Pernah nggak kalian berkomunikasi dengan diri sendiri? Pernah. Tapi komunikasi intrapersonal ini bukan kayak di sinetron gitu ya, terus muncul monolog gitu, kayaknya saya akan menjebak dia, kayak gitu. Enggak. Kan kayak gitu ya, itu bukan intrapersonal, teman-teman. Itu monolog namanya. Kemudian kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan kalian berbicara dengan orang lain, interpersonal. Lalu berikutnya adalah komunikasi kelompok. Nah, ini seru komunikasi kelompok. Kenapa seru? Karena di sini akan membahas bagaimana kalian itu mencoret nama kelompok kalian yang nggak kerja atau mengampuni dia. Nah, itu contoh paling praktis tuh. Kan ada tuh di sini kan permasalahan anak kuliah kan dari dulu gitu kan, kalau makalah kan, Pak, aku coret nggak ya namanya dia, gitu kan. Nah, itu komunikasi kelompok. Nah, kalau kalian tanya ke Pak Kendi, apakah akan hapus namanya atau tidak, ya terserah kalian. Yang penting jangan pernah tanya ke saya, apakah harus dicoret atau enggak. Urusan keluarga kalian selesaikan di keluarga kalian masing-masing. Nah, itu komunikasi kelompok. Bagaimana kalian dengan kelompok kalian. Sedangkan komunikasi massa itu bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, itu yang akan kita bahas juga tentang public speaking, teman-teman. Komunikasi massa itu bagaimana kalian bisa mempengaruhi massa. Sampai sejauh ini ada 2 komunikator massa yang menjadi inspirasi saya dalam setiap praktek saya kalau public speaking. Ada 2 orang. Mungkin kalian bisa contoh juga. Yang pertama siapa? Soekarno. Soekarno. Itu role model saya. Kayak gitu. Dia kalau pidato, komunikasi massa,
gitu ya, kalau saya nonton di YouTube ininya, dokumenterinya, itu tuh bikin kita nggak ngantuk. Malah bikin kita itu deg-degan gitu ya. Iki orang kalau mic bisa dilempar, kayaknya bakal dilempar gitu ya, saking semangatnya gitu. Yang kedua, siapa kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu. Steve Jobs. 1 million song in your pocket. Weh. Pernah tahu? 1 million song in 1 million atau 1,000, saya lupa. 1 million atau 1,000 in your pocket. Tahu dia ngomong apa waktu itu? Waktu dia memperkenalkan iPod. Tahu iPod toh? Ngerti iPod kan? Nah, pada saat dia presentasi, teman-teman, dia presentasi, ngomong-ngomong gitu ya, apa namanya, raport, terus dia cuma ngomong kayak gini. Today I want to introduce you 1 million song in one packet. Ngono toh, itu orang-orang bisa histeris. Wah, kayak gitu. Padahal ngomong kayak gitu toh, semangat public speaking-nya itu, teman-teman. Nah, saran saya ketika kalian memang pengen belajar public speaking, cari role model buat kalian. Jangan di-copy, ojo di-copy. Kalian mesti punya style sendiri. Kayak gitu. Jangan di-copy gayanya dia, tapi kalian punya inspirasi, punya inspirator. Nah, itu yang bisa salah satu tips praktis dari saya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi teman-teman, public speaking teman-teman. Punya role model. Kayak gitu. Nah, itu yang akan kita bahas teman-teman selama 4 pertemuan ini. Intrapersonal, interpersonal, kelompok massa. Nanti setelah itu akan dilanjutkan sama materinya Pak Edwi terkait dengan komunikasi simbiolisme, kemudian konflik dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, sekarang ciri pendekatan psikologi pada komunikasi. Ini simple sebenarnya, pendekatan psikologi. Jadi, ini sama kayak psikologi belajar. Cuma saya remind lagi. Jadi, dalam proses komunikasi, ya, stimulus apapun itu, baik dia bahasa verbal, non-verbal, baik dia dalam berupa kata-kata maupun teks, maupun video, pokoknya semua macam stimulus akan masuk ke kita akan terima secara indrawi. Kalau kita ngomongin secara indrawi, berarti akan melibatkan panca indera. Jadi, jangan tanamkan di pikiran kalian, komunikasi itu hanya soal tentang mulut toh. Ketika kita ngomongin komunikasi, kita menerima stimulus, semua indera kita akan terlibat. Telinga, mata, hidung, mulut, indera perasa itu akan aktif kayak gitu. Nah, setelah itu akan diproses di otak kita. Kayak gitu. Stimulus dan proses itu yang pendekatan kedua, stimulus dan proses. Itu akan diproses di proses mental kita. Kita akan merespon itu. Lalu kemudian kan setelah diproses tuh kita akan mengeluarkan satu respon. Nah, ketika kita memberikan satu respon, maka akan ada feedback dari entah lawan bicara kita atau dari diri kita sendiri. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya teman-teman. Misalnya saya bilang kayak gini. Coba fokus dulu. Terus tiba-tiba saya bilang, Jan. Ayo, apa yang ada di pikiran kalian? Woi, langsung Brigita guyu-guyu. Kamu guyu-guyu kenapa kamu? Apa ya ada di pikiranmu? Ya, mungkin ngomong jantung atau yang lain. Terus kenapa kamu langsung ketawa gitu respon pertama feedbackmu? Karena kaget sih, Pak. Kaget? Loh kalau Ya, saya bilang jantung, kenapa memang kaget? Yang nggak apa-apa sih. Bedanya dengan gini. Jian. Nah, apa bedanya responnya? Jadi kalau direkam terus masuk di YouTube, terus dilihat sama dosen lain, aku diomelin nggak ya? Semoga enggak ya. Ini kan contoh ya. Contoh konkret loh ini. Semoga enggak ya. Sorry ya, saya to the point. Soalnya kan pakai contoh yang ekstrim kan supaya lebih clear gitu kan.
Nah, akan ada beda feedback-nya. Ketika saya bilang dengan nada Jian, maka Flo akan guyu kayak gitu, karena kan dianggap sebagai ya rodok-rodok guyonan. Tapi ketika nada saya keras dan tidak saya kondisikan dalam situasi, pasti respon kalian akan berbeda. Kayak gitu. Nah, itu yang namanya feedback, teman-teman. Itu yang namanya penungguan respon atau feedback. Nah, ini akan terjadi, catat, ini saya nggak catat di sini, ini terjadi secara siklus. Semua proses komunikasi akan terjadi secara siklus. Artinya apa? Ketika ada feedback, maka akan ada kita terima stimulus lagi. Setelah ada stimulus lagi, muncul ini. Begitu terus. Nah, komunikasi yang efektif ketika siklus ini terjadi terus-menerus. Komunikasi yang efektif pada saat kalian akan PDKT akan dikatakan efektif ketika komunikasi kalian dengan si doi terus-menerus, nggak putus siklusnya itu. Ada stimulus, ada respon, ada feedback, di stimulus lagi, direspon lagi sama si doi. Tapi kalau dia tidak memberikan respon, ya sudah, komunikasi kalian tidak efektif. Kayak gitu ya, gagal. Ya, Jose ya, Calvin ya, kamu pernah mengalami situasi kayak gitu kayaknya ya, mengalami komunikasi tidak efektif dengan si doi gitu ya, atau kamu malah yang memutuskan komunikasi tersebut. Apa kamu guyu-guyu? Ayo ngomong, Calvin. Enggak, Pak. Apa contohnya langsung paham gitu, Pak. Langsung paham contohnya, pengalaman nyata ya. Oke, itu ya, apa namanya, psikologi dan komunikasi. Nah, sehingga secara realitas individu yang saling berinteraksi, maksudnya kita yang saling berinteraksi, individu ini bukan hanya kalian dengan orang lain, tetapi kalian dengan diri kalian sendiri juga akan mengalami yang namanya proses belajar. Nah, ini kan proses siklus. Itu kan stimuli, proses, respon, feedback. Stimuli, respon, proses, feedback. Selalu kayak gitu. Nah, di situ kalian akan belajar. Akan ada proses belajar, akan ada melibatkan proses kognitif dan afektif. Ketika kalian terjadi apa namanya siklus komunikasi, maka di dalam kita sebagai psikologi, apa keilmuan psikologi, aspek kognitif, aspek pemikiran kita dan afeksi kita akan berperan. Nah, itu proses mental. Nah, ketika kita menyampaikan dan kita menerima lambang-lambang atau stimulus, itu adalah komunikasi. Sebenarnya simpel komunikasi itu. Kita sampaikan, kita terima. Gitu aja. Kita sampaikan, kita terima. Stimulus itu sudah komunikasi namanya. Kemudian, ketika proses tersebut terjadi, maka kita akan mengeluarkan suatu hal yang bisa dilihat, suatu hal yang bisa diamati, itu yang disebut perilaku. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang namanya apa namanya? Psikologi dan komunikasi itu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, ini nggak usah. Jadi, bulir belajar kita sebelum kita lanjut ke apa namanya? Sebelum kita lanjut ke komunikasi efektif di sesi kedua, kesimpulannya adalah psikologi dan komunikasi itu sangat erat. Gitu ya. Di mana kita harus mempelajari, menghayati dan mempraktikkannya khususnya sebagai ilmuwan psikologi. Nah, aspek pembentuk komunikasi atau apa hal-hal pembentuk komunikasi itu adalah pemberi pesan, pesan itu sendiri, penerima pesan, dan media atau channel. Selalu ini, 4 hal ini, gitu ya kalau komunikasi. Nah, bentuk komunikasi, proses komunikasi kalau dalam konteks psikologi akan selalu berkaitan dengan proses mental. Proses mental itu ada 2 yang kita akan libatkan di sini. Ada afektif dan ada kognitif, ada perasaan, ada pemikiran. Nah, dalam proses mental tersebut, proses pemikiran dan proses perasaan akan terwujud dalam perilaku. Perilaku ini dicatat ada 2, perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Oke, gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, teman-teman. Saya belum sempat membuat PPT-nya, tapi kita akan ngomongin tentang komunikasi yang efektif. Gitu. Jujur saja, saya bukan seorang komunikator yang efektif juga. Perlu belajar banyak hal. Kayak gitu. Jadi kita saling kasih masukan di sini. Ini sharing praktis dari seorang komunikator juga, kemudian kita coba rangkum.
seorang public speaker juga, dia Bu Foni namanya. Ini saya coba sharingkan diskusi kita kemarin. Apa itu effective communication? Nah, kita diskusinya dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi materinya dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Ya, ini tentu saja ada hambatan gitu ya kalau kita komunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi hopefully teman-teman karena sudah biasa berkata dalam bahasa Inggris bisa lebih paham. Nah, secara praktis, secara konseptual adalah effective communication itu bagaimana kita bisa meng-create suatu percakapan yang efisien. Efisien secara verbal maupun secara nonverbal, secara formal, secara personal. Dan kalau bisa dari hati ke hati. Effective communication itu. Effective communication artinya bagaimana kita bisa mengemukakan pesan kita secara tepat. To the point. Itu effective communication. Bentuk konkret atau praktek nyata kalau kita effective communication bagi kalian anak-anak Ormawa. Kalau kalian effective communication, rapat kalian tidak akan sampai 1 jam. Rapat kalian tidak akan sampai 3 jam. Ada di sini ya rapat 3 jam? Pernah? Pernah. 3 jam kalian hitung, komposisikan, berapa persen efektif meeting kalian? Ya, guys. Ya, tadi gini. Berapa persen efektif rapat konten yang kalian bahas? Pernah prediksi nggak? Setengah coba nih, Pak. Apa? 50%. 50%. Terus berapa persen? Sorry? 50%. 50, 50 ya? 50% ya? Oke. Terus 50%-nya ngapain? Gibah. Iya. Oke, let's say 50%. Berarti coba kita hitung. Saya senang hitung-hitungan. 3 jam rapat. 3 jam rapat, 50% efektif. 50% tidak efektif. Berarti dalam 3 jam, berapa jam yang efektif? 1,5 jam. Ya kan? Karena 50-50. Berarti 1,5 jam tidak efektif. Oke? Dalam 1,5 jam, apa saja aktivitas yang bisa kalian lakukan? Makan, minum, tidur, belajar, ngerjain tugas PIO, mungkin project gitu kan, itu selesai itu. Ya, ngerjain LPJ, ngerjain laporan, apa mana? Nyari kandidat. saya nyindir ya. Apa mana? Free Fire bisa naik berapa level? Ya kan? Percaya sama saya. Di sini, pada waktu kalian rapat lama, ada di antara kalian yang dalam hati ngedrusel sendiri. Buan cek no, kok cek suwene rapate yo, iki ya opo, iki wifi ku entek, kuota ku entek, iki kok nggak mari-mari kayak gitu muter. Ayo jujur, sing ketawa itu yang paling sering itu. Ya, jadi penerapan effective communication itu pada saat rapat. Kalau misalnya kita ngomongin tentang industri kayak gitu. Pada saat ngajar, apakah saya effective communication? No. Kadang saya melebar ngajar saya, iya kan? Cerita sembarang kali kayak gitu. Terus saya mikir, kok nggak efektif ya? Nggak efisien nih, ini buang-buang waktu. Maksudnya untuk ngajar tidak efektif kayak gitu. Nah, karena kita tidak on point, tidak to the point kayak gitu. Loh Pak, tapi kan ada toh Pak yang effective communication itu yang memang dia agak lama tapi disesuaikan dengan budaya setempat. Gini. Effective communication bukan berarti kita ngomongin to the point, maksud kita apa? Misalnya saya mau menjudge Michael itu males gitu ya. Males ngerjain tugas, terus saya anak PA-nya terus saya panggil. Kamu itu males. Kamu itu gak niat kuliah. Kalau saya ngomong kayak gitu ke Michael, terus dia hati kecil, kalian tahu hati kecil ya? Maksudnya mental kerupuk gitu ya. Apa yang terjadi dengan Michael?
Saya yakin Michael nggak hati kerupuk, ya, dia hati regal, bisa hancur kalau kena air tetap. Kalau Michael itu hati kerupuk, dia akan drop, malah komunikasi saya nggak efektif. Kayak gitu. Jadi secara konsep teman-teman, ingat, meskipun dia itu kita efisien, verbal dan non-verbal, secara formal maupun personal, tetapi komunikasi efektif juga itu harus soulfully. Harus bisa memahami lawan bicaranya kita. Kayak gitu. Jangan kalian anggap bahwa efektif, karena banyak teori yang menyatakan komunikasi efektif itu adalah ketika kita bisa menjelaskan to the point pesan kita. No, harus yang to the point karena efisien, tapi harus soulfully. Harus bisa menyesuaikan dengan lawan bicaranya kita. Kayak gitu. Itu. Nah, ini kita nggak akan bahas yang ini. Kita akan langsung kenapa kita harus apa keuntungan ketika kita berbicara secara efektif. Effective communication, kayak gitu. Ketika kita bisa berbicara secara efektif atau berkomunikasi, bukan berbicara, berkomunikasi secara efektif, teman-teman, ada trust yang dibangun. Ada kepercayaan yang dibangun. Bukan sekedar kita itu mengutarakan apa yang kita mau, kayak gitu. Ada hubungan timbal balik antara kita dengan lawan bicaranya kita. Nah, ketika terjadi trust di sini, maka akan terbangun komitmen di sini. Nah, ini penting untuk para ketua-ketua ormawa, teman-teman. Jadi, meskipun kita ini, misalnya ketua ormawa, atau kalian menjadi leader, ketua kelompok lah misalnya, tetapi teman-teman ini punya orientasi pada tugas, task orientation. Ada loh, tetap kita perlu yang namanya basa-basi sedikit. Untuk apa? Untuk supaya komunikasi kita efektif, untuk membangun kepercayaan dari timnya kita. Nah, ketika terbangun komitmen, maka akan tercipta team building di sini. Kenapa kok teman-teman itu, aku nggak tahu, memang dinamika kelompok itu beda-beda. Tapi kenapa kok teman-teman di dalam kelompok ada yang kerja, ada yang nggak kerja, ada yang sakit hati karena yang lain komposisi pengerjaan tugasnya lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ada yang free ride dan sebagainya. Mungkin saja pada saat kalian berkomunikasi, kalian tidak efektif. Jadi cuma membagi asal-asalan gitu ya. Oh, kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu. Tanpa melihat kapasitas dari tim kalian. Kayak gitu. Tetapi ketika di awal teman-teman berkomunikasi, cari tahu maumu apa, kebutuhan apa, mungkin saja itu bisa lebih efektif, teman-teman. Nah, dengan berkomunikasi secara efektif, bagaimana kita berkomunikasi dengan perasaan tetapi tetap on point kayak gitu, kita bisa mencegah atau menyelesaikan masalah. Masalah di mana ya? Masalah kelompok, masalah organisasi, dan sebagainya. Selain itu, ini juga yang penting bagi seorang komunikator, supaya pada saat kita berkomunikasi, kita jelas. Pesan yang kita sampaikan jelas. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini, pada saat saya menyampaikan tugas, atau kuis, atau apa dulu, kayak gitu, kalian banyak yang nggak paham. Nah, berarti saya nggak berbicara secara efektif waktu itu. Pernah nggak kalian bingung dengan tugas yang diberikan Pak Gen? Oh, sering. Gitu. Ini guyu-guyu, tere ya. Sering ya, tere ya. Nah, itu artinya saya tidak berkomunikasi secara efektif, teman-teman, ke kalian. Sehingga kalian nggak clear ininya, penjelasan saya, kayak gitu. Mungkin juga ada materi-materi yang telah saya sampaikan, yang saya ajarin waktu selama ini dari PIO, psikologi belajar, dan sebagainya, itu mungkin nggak jelas. Kayak gitu. Saya masih ingat, waktu itu yang saya paling nggak jelas, itu waktu kita belajar tentang Donald sopo jenenge? Donald sopo? Head ya. Iki wis lali kabeh iki. Iya, Donald, pokoknya 2 Donald itu yang bahas tentang kimia-kimia itu. Itu pasti nggak efektif. Kayak itu, sehingga teman-teman nggak paham. Nah, gitu teman-teman. Kemudian create better relationship,
increase engagement, improve productivity. Nah, kalau kalian lihat dari kesemuanya ini, effective communication itu keuntungannya lebih banyak pada membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Ketika hubungan itu terbangun dengan baik, maka produktivitas kita meningkat. Gitu aja, secara sederhana kayak gitu. Oke, nah sekarang praktisnya gimana? Jadi bagaimana tips praktis supaya kita bisa berkomunikasi secara efektif? 1, tahu audiens kalian. Tahu dengan siapa kalian berkomunikasi. Ini susah. Kenapa susah? Kalian sebagai anggota Ormawa, kalian sebagai ketua Ormawa. Anggapan kalian berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Betul? Satu range umur. Sama-sama anak psikologi. Nggak tahu, kalau Joanna mungkin kan dia dari berbagai fakultas, jadi dia mungkin menganggap bahwa semuanya mahasiswa. Tapi tahukah kalian, ada perbedaan signifikan antara Nala dan Calvin? Nala dari mana asalnya? Asli mana kamu? Surabaya. Calvin? Bondowoso. Bondowoso. Budaya Bondowoso dan budaya Surabaya beda atau sama? Pasti akan berbeda. Agak kan? beda dikit ya. Beda dikit, betul. Tetapi dengan perbedaan itu saja, bagaimana orang merespon pesan seseorang pasti akan berbeda. Nah, ketika kita nggak tahu audiens kita siapa, dan kita asal nyeplak aja, kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan efektif. Meskipun kalian seorang komunikator yang handal. Itu yang terjadi pada waktu, ini rodok-rodok yang nuansa politik, tapi itu yang terjadi gitu ya. Saya pernah ikut waktu di Manado itu, caleg. Kalian tahu caleg nggak? Caleg, gitu ya. Jadi rodok-rodok politik, tapi nggak apa-apa, ini contoh konkret yang pernah tak alami. Kalau di Manado itu kan kita kan tinggal, waktu itu saya masih di kampung. Jadi di Manado itu kampung saya 3 jam dari Manado. Kayak gitu. Calegnya datang di kampung itu. Woi, seru kan? Banyak orang kan, lumayan kan ya. Dapat kaos gitu ya. Tapi saya nggak ambil kaosnya, Rek. Ya ampun, malu-maluin gitu ya. Pada saat di panggung, apa yang dia katakan? Dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan sangat terstruktur, dengan sangat bagus kata-katanya. Apa yang terjadi dengan orang-orang kampung? Apa? Bingung. Bingung. Apa kok bisa bingung? Karena ada perbedaan bahasa. Karena ada perbedaan bahasa. Padahal bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Tetapi orang-orang kampung saya itu nggak terlalu suka untuk pakai bahasa seperti itu. Akhirnya nggak nyambung. Saya pernah ngajar di Manado. Saya ngajar di Manado waktu itu. Kasih training di Manado. Kan asli Manado. So-soan pakai bahasa Manado, gitu kan? Tapi kan lidahnya ini udah lidah Jawa, kayak gitu. Nggak tahu sih, bukan lidah Jawa sih, lidah Jawa, lidah Semarang, lidah Jakarta, campur-campur pokoknya. Ngomong so-soan pakai bahasa Manado campur bahasa Indonesia. 10 menit pertama, 15 menit pertama, apa yang terjadi? Kacau kabeh. Kenapa? Karena yang sudah nggak biasa pakai bahasa Manado, saya pakai bahasa Manado, jadinya error kabeh. Kayak gitu. Padahal waktu itu ngajar ke orang-orang yang benar-benar masih asli Manado, bahasa Indonesia aja susah. Karena apa? Karena di awal kita nggak tahu audiensnya kita siapa. Loh Pak, terus cari tahu audiens itu siapa? Sebelum kalian akan melakukan public speaking atau kalian akan berbicara dengan orang lain, paling tidak tahu dulu dia itu siapa. Cari tahu dulu kondisi orang itu gimana. Nah, ini yang biasanya kita nggak lakukan. Terus pokoknya asal nyeplak aja. Kayak gitu. Jadi pertama, cari tahu audiens kalian. Kedua, untuk bukan ini. Yang kedua adalah create receptive atmosphere. Most people wanted to be accepted regardless of what they might represent. Sama seperti tadi, ketika kalian tahu audiens kalian, ciptakan atmosfer yang bisa diterima oleh audiens kalian. Tadi malam saya wawancara calon karyawan. Kebetulan calon karyawan itu
satu kantor dengan saya dulu di pabrik. Dia ngomong, tak tanya, apa perubahan yang kamu lakukan dan konflik yang kamu hadapi pada waktu kamu di pengalaman kerjamu sebelumnya waktu di pabrik. Dia ngomong, wah, waktu itu saya melakukan perubahan, Pak. Jadi awalnya tidak ada sistem absensi ceklock. Ceklock tahu ya? Ceklock ya. Ceklock. Terus saya rubah menjadi ceklock. Terus waktu itu saya umumkan ke mereka langsung marah-marah, Pak, ke saya. Mereka langsung demo ke saya. Terus tak tanya, loh, emangnya sebelumnya nggak ada sosialisasi? Emangnya sebelumnya itu nggak ada pemberitahuan? Nggak ada, Pak. Saya kan HRD. Wih, bayangkan audiensnya adalah orang-orang low educated. Kalian bisa bayangin ya, low educated seperti apa karakternya ya. Dan mereka pekerja kasar. Kita nggak boleh bilang buruh, karena buruh itu sudah istilah yang tidak boleh dipakai. Tapi pekerja kasar. Yang sehari-hari di lapangan, panas dan sebagainya. Tiba-tiba kalian disuruh untuk mengganti sistem pakai ceklock yang akan mempengaruhi gajinya mereka. Tiba-tiba dia langsung bilang, saya akan mengganti ini, akan ada sistem seperti ini. Apa yang terjadi dengan atmosfernya? Hancur kabeh, ngomel kabeh, penolakan semua. Kayak gitu. Nah, karena kita nggak bisa create atmosfer itu, kita nggak bisa untuk berempati dengan orang-orang di situ. Nah, itulah yang mungkin terjadi kalau kalian dalam rapat, kalau dalam kalian ormawa, kenapa kok ormawa teman-teman itu mungkin tidak banyak yang aktif atau pada saat kalian bertanya ada ide mereka diam? Karena bisa saja atmosfernya itu belum terbangun atmosfer rapat atau atmosfer untuk siap untuk berpartisipasi. Nah, itu yang harus teman-teman cari caranya untuk ciptakan itu. Contoh, ya play dulu gitu kan, main-main dulu, atau yang paling penting adalah selalu yang saya selalu tekankan kalau rapat-rapat sama tim, mungkin teman-teman di sini tahu, sebelum rapat kasih tahu dulu tujuannya apa. Jadi setelah kalian bangun rapot, kalian bangun suasana, kasih tahu tujuannya apa kalian adakan pertemuan ini. Bilang agenda kita apa aja, supaya paling tidak itu meng-create atmosfer. Kalian kalau perhatikan kalau saya kelas, selalu saya bilang kan, hari ini kita akan mempelajari ini. Tujuan kita ini. Meskipun memang kadang saya nggak menciptakan atmosfer, yang penting ya wes, ayo kita belajar. Kalau kalian nggak mau belajar ya itu kan kembali ke kalian, sudah gede kayak gitu. Tapi ketika kita ingin berkomunikasi secara efektif, itu teman-teman, tahu dulu audiens, kemudian create atmosfer itu. Ini jangan lupa dua hal ini. Karena kalau misalnya dua hal ini lepas, meskipun kalian mampu berkomunikasi secara efektif, kalian fluent, lancar ngomongnya, kayak gitu, kalian nggak akan didengar. Clear? Clear ya? Berikutnya yang ketiga adalah pay attention and listen. Don't just casually hear what they say. Ini bahasa Inggris paling bagus. Kita pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Bedakan antara listening dan apa? Sama nggak listening dan hearing? Beda. Apa bedanya? Kalau hearing itu kayak sebatas mendengar saja, tapi belum benar-benar dalam sih. Tapi kalau mendengarkan itu, kalau listening itu benar-benar fokus ke orangnya. Oke, saya tanya ke kalian. Ini pengakuan dosa kalian ya. Nggak tahu ini benar apa enggak ya. Kalian sering bandel nggak sama orang tua? Bandel. Padahal pada saat kalian bandel ke mama papa sudah sering ngomongin nggak hal itu. Contoh paling gampang, habis mandi handuk harus digantung nggak? Mama papa bilang harus digantung. Tapi ada nggak kalian handuk kalian taruh asal-asalan? Oh no. Atau pada saat bangun tidur disuruh rapiin tempat tidur, terus diomelin karena itu. Tapi sudah sering tuh diomelin, ya kan? Kenapa kalian masih melakukan hal itu? Karena sometimes listen Pak, cuma males-males. Kita cuma hearing ke orang tua. Jujur deh, siapa sih di sini
Kalian sebagai anak, saya juga sebagai anak, gitu ya, yang listen ke orang tuanya. Ayo, ono nggak? Apa cuma hearing? Ayo, jujur. Lebih banyak mana? Listen apa hearing kalian ke mama papa? Awal. Alfred, lebih banyak apa, Alfred? Listen apa hearing kamu? Hearing kelihatannya, Pak. Hearing ya. Hearing pun produk sayu-sayu gitu ya. Iya, Pak. Selalu ngomong sadiki, Pak. Oh iya. Nah, itu teman-teman. Nah, kadang kita itu hanya hearing. Kita nggak pay attention. Nah, ini saya harus highlight di sini. Kenapa? Karena kalian calon psikolog. Kemampuan manusia untuk mendengar itu sekarang makin menurun. Cuma 10-15 menit. Benar? Benar ya? Pak Kendi ngomong saat ini sudah 2 jam kayak gini, ini pasti udah ngangguk-ngangguk ini, Pak, ndang mari. Yo. Gak apa-apa, biarin, beno gitu ya, sekalian kalian latihan. Tapi ingat, ketika kalian jadi psikolog, hati-hati. Kalian akan dapat klien. Dan ketika klien kalian bawel, teman-teman, nggak cuma 1 jam, 2 jam. Bisa dia ngomong, kekuatan klien ngomong, itu sampai 2,5 jam, sampai 3 jam, kalian tidak ada istirahat. Terus, setelah dia ngomong panjang, dia cuma tanya satu hal ke kalian. Pak Hagai, kira-kira menurut Pak Hagai, saya harus gimana, Pak? Mateng, kon. 2 jam dia ngomong kayak gitu, kalian nggak listen. Apa yang terjadi? Bablas. Serius, teman-teman, kalau kalian mau jadi effective communicator, latihan dengar dari sekarang, apalagi kalau kalian pengen jadi psikolog, di psikolog klinis. Hati-hati. Saya pernah dapat klien, bawelnya minta ampun, dia cerita cuma 1 jam, tapi tidak ada satu kata pun yang saya ucapkan. 1 jam, 60 minutes, dia yang ngomong. Dia cuma istirahat sekitar 1 menit untuk apa? Minum dan ambil tisu untuk seka air mata. Itu tok dia istirahat. Selama itu, terus kalian harus ngapain? Ya wis dengerin. Dan parahnya lagi dilakukan secara online. Kalian bisa bayangin satu gitu ya, one by one gitu ya, harus delok kayak gini. Ya Bu, ya, oke, gitu ya. Jadi please pay attention, benar-benar latihan listening kalian. Pak, cara latihan listening gimana praktisnya? Cara listening itu latihan dengan, kalau kalian benci kuliah, saya tahu kalian malas juga ya kalau dengerin kuliah kayak gitu nggak menarik. Coba dengerin podcast yang kalian suka. Tapi setelah itu kalian coba untuk jelasin apa yang sudah podcast itu ceritakan. Kayak gitu. Itu bisa melatih, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin-rajinlah membaca. Kenapa rajin membaca? Membaca itu bosen nih. Ya nggak? Apalagi angkatan kalian. Nah, tapi dengan rajin membaca, baca buku ya, bukan baca HP ya, karena kalau baca HP nggak terlalu berpengaruh. Baca buku, teman-teman dilatih konsentrasi. Karena kemampuan secara fisik, agar supaya kita bisa listening dengan baik, adalah kemampuan konsentrasi kita. Susah, saya nggak bilang itu gampang. Saya juga kalau misalnya hadapin klien kayak gitu, itu ngantuk-ngantuk teman-teman, serius ngantuk. Gitu. Saya biasanya kalau online counseling, itu biasanya yang saya lakukan simpel. Tangan kiri saya taruh di bawah, tak cubit-cubit kakiku. Ayo bangun. Kayak gitu. Itu ya. Kalian boleh tanya ke Jessica tuh, ke Joanna kayak gitu ya. Kalau mereka rekrutmen orang, atau mereka wawancara orang, terus 1 hari bisa 5 orang, apa yang terjadi? Bosan, ngantuk. Tapi itu kita perlu latihan. Kalau semisal kalian mau jadi HRD, mau jadi konselor, apalagi menjadi psikolog, please latihan itu. Dan itu nggak gampang. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini pada saat kita mendengar, biasanya kita akan langsung ngejudge. Ini gampang. Kita langsung ngejudge orang. Orang ini pemalas, orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. No. Agar supaya kita bisa berkomunikasi secara efektif, setelah kita mendengar, wes denger not talk, terus ini rada abstrak.
Tapi caranya gini. Kalian itu coba tempatkan posisi kalian. Ini latihan ya. Ini saya nggak bisa jelasin secara konkret. Cara untuk empati. Empati itu misalnya kayak gini. Ada yang pengen ceritakan pengalaman yang paling menyenangkan? Satu orang aja, sekaligus latihan. Terserah apapun itu. Atau pengalaman menyenangkan atau pengalaman menyedihkan menurut kalian. Terserah emosi apa, tapi ada emosi di situ. Oke, mungkin ceritakan pengalaman psikologi belajar kalian. Ya, apa yang kalian rasakan pada saat belajar psikologi belajar? Mungkin ya. Saya ke siapa ya? Ke Joanna mungkin, ke Joanna. Jo, coba kamu ceritakan apa perasaanmu, apa yang kamu alami selama kamu psikologi belajar. Ini sudah nggak mempengaruhi nilai, tentu saja. Silakan curhat apapun. Dan teman-teman di sini kita langsung role play. Kalian praktekin, kalian coba bayangno, kalian itu sedang di dalam dirinya Joanna. Ini latihan empati. Kalian bayangno, kalian itu lagi ngerasain apa yang Joanna rasakan. Gak apa-apa salah, karena ini trainable. Empati itu trainable. Kayak gitu. Tapi coba kita rasain apa itu. Nah, Joanna, kamu ceritakan apapun sebagai role play-nya kita, gitu ya. Ini nggak akan ada judgmental apa-apa. Kamu ceritakan apapun yang kamu rasakan. Gitu ya. Boleh pakai ekspresi, boleh pakai apa, boleh curhat sekalipun, boleh kamu pisu-pisuhin kami gitu ya, nggak apa-apa gitu. Terserah kamu. Karena kan sudah nothing tulus gitu. Monggo Jo. Kalian coba rasain. Harus psikologi belajar, tak, Pak? Oh ya, terserah mata kuliah lain, Mas. Terserah. Saya takut, Pak, kalau psikologi belajar, Pak. Kalau misal pengalaman menyenangkan, ini aja sih, Pak. Waktu awal-awal gitu. Jadi, awal-awal tuh saya kan, sebenarnya saya tuh kurang bisa dikomunikasi loh, Pak. Awal-awal banget, waktu masih semester 2 atau 3 gitu loh, Pak. Awal join Ormawa itu. Terus, waktu itu tuh, ini pengalaman menyenangkan sih, Pak, jadinya hitungannya. Waktu itu saya diminta untuk bantu DPH-nya itu jadi pembicara di Fakultas Keperawatan, Pak. Kayak sharing gitu loh, Pak. Nah, posisinya saya tuh nggak pernah ngobrol orang banget gitu, apa ya? Nggak pernah ngobrol di bener-bener lingkup orang banyak gitu loh, Pak. Kan itu di Fakultas Keperawatan. Saya nggak kenal mereka. Terus bener-bener nanti itu digabungkan dengan apa namanya tuh? Orang-orang dari Ormawa lain gitu loh, Pak. Jadi saya yang waktu itu, saya dulu waktu semester 2, semester awal-awal tuh nggak pernah on cam, juga nggak pernah terlibat banyak di kelas dan lain-lain, tuh kayak itu hal yang menakutkan gitu kan, Pak. Jadi saya sampai semalaman itu sama BPH-nya tuh, ini apa yang mau disampaikan selama 7 menit harus ngomong tuh apa, benar-benar dicari-cari, diapakan, terus benar-benar akhirnya sebelum bagian saya ngomong pun saya tetap masih coba kayak apa bikin catatan gitu, Pak. Terus kayak mencoba, ayo nanti bisa lah, nanti sharing doang gitu loh. Terus kayak coba akhirnya setelah waktu eksekusi pun itu lancar gitu loh, Pak. Kayak halnya, oh aku bisa loh ngomong kayak gitu. Terus kayak apresiasi dari teman-teman keperawatan juga, mereka kayak apa ya, antusias dengan apa yang aku sharingkan gitu loh, Pak. Dan dari situ itu kayak hal yang, oh ternyata aku tuh bisa. Makanya tuh dari semenjak itu kayak saya jadi seneng ngobrol gitu, karena saya ngerasain manfaat banget, kayak apa yang aku omongin tuh orang kayak ada loh ngambil faedahnya dari apa yang aku omongin gitu loh. Jadi sekarang itu saya yang momen menyenangkan saya pertama kali saya kayak hal yang saya bisa sharing terus ada orang feedbacknya bagus, itu pengalaman menyenangkan saya, Pak. Menyenangkan. Oke, thank you Jo. Saya nggak mau komen. Sekarang cerita list kalian emosi apa saja yang muncul dari ceritanya Joanna tadi. Emosi apa saja dan pas momen apa emosi itu muncul. Coba di benar-benar diresapi dulu, dipikirin dulu, habis itu coba kalian boleh ngomong, boleh tulis di chat. Dari ceritanya Joanna tadi ada perubahan emosi di situ. Ya kan? Nah, itu coba kalian kalian bayangin lagi, kalian tempatkan diri kalian ke Joanna, terus munculkan momen apa, emosi apa di situ. Silakan. Nanti terakhir Joanna yang akan tuliskan apa, Joanna akan ngomong ada emosi apa di situ dan pas momen apa di situ untuk kita cross check. Gak apa-apa salah, karena empati itu trainable. Monggo.
Silakan. Siapa yang mau duluan? Ada yang mau chat atau ada yang mau ngomong? Monggo. Silakan. Ada emosi apa saja yang muncul tadi? Mungkin saya nyoba duluan ya, Pak. Monggo, silakan. Jess. Kalau tadi dari ceritanya Joanna, dari pertama ditawarkan untuk ikut BPH promosi ke perawatan gitu, itu kelihatannya dari Joanna sendiri excited sebenarnya, tapi ada nervousnya juga. Jadi ya itu. Nah, terus semasa untuk persiapannya dari ceritanya Joanna tuh kayaknya makin takut, malah kayak aduh mau mundur tapi Bentar. nggak mungkin ya. Bentar. Joanna off cam dulu supaya tidak muncul micro expression dari dia, supaya tidak mengkonfirmasi. Ya, oke, silakan Jess. Iya, waktu persiapan tuh kayak aduh kayak makin serba salah gitu loh, kayak semakin nervous. Nah, tapi akhirnya tetap maju kan. Nah, waktu hari H itu jadinya grateful gitu, kayak bersyukur. Jadinya dari cerita yang keperawatannya juga feedbacknya baik. Jadinya kayak kebawa gitu senengnya sampai pengen ngobrol-ngobrol lagi sama orang lain kayak gitu sih, Pak. Oke, thank you, Lid. Jadi ada perubahan dari nervous, kemudian ada excited tapi ada nervous, kemudian ada perasaan takut, lalu pada saat hari H ada perasaan grateful gitu ya, karena ada apresiasi gitu ya, in summary. Oke, thank you. Yang lain? Kita akan konfirmasi ke Joanna nanti. Yang lain, silakan. Ayo. Dicoba aja. Siapa tadi yang sempat? Gimana? Cipi mungkin? Kalau saya lebih di awal deg-degan, terus ketika udah selesai itu merasa lega, kemudian muncul perasaan tertantang gitu. Muncul perasaan tertantang. Ya. Oke. Setelah dia presentasi, dia bisa berhasil, ada perasaan apa yang muncul di situ? Perasaan lega mungkin, Mbak. Perasaan lega. Oke. Thank you, Cipi. Oke. Karena masalah durasi, nggak apa-apa teman-teman, kalian hold jawaban kalian. Sekarang kita konfirmasi ke Joanna. Jo, gimana Jo? Ada emosi apa yang kamu rasain waktu itu, Jo? Emosi apa saja? Emosinya tadi benar sih Pak, ada tadi ada takut itu, deg-degan, terus tapi excited itu juga, terus jadi grateful, bersyukur juga, terus tadi apa tadi dibilang sama Cipi itu tadi juga merasa tertantang gitu loh Pak, jadinya depannya tuh kayak mau memperbaiki kayak gitu-gitu terus jadinya. Benar sih Pak dari yang dibilangin teman-teman. Oke, good, thank you. Nah, kalau dari saya, tadi saya coba rasain ke Joanna pas dia cerita, pas pertama dia tawari, ada perasaan tertantang, gitu ya, ada suatu excitement tersendiri. Tetapi pada saat dia mempersiapkan, ada perasaan gugup, ada perasaan nggak percaya diri, bisa nggak ya aku untuk ini, gitu kan ya. Lalu pada saat play, gugup nih ya, awal-awal gugup, tetapi ketika dapat respon, perasaan lega dulu yang muncul gitu. Gitu. Setelah itu ada perasaan bahagia dan sebagainya. Jadi ada ada dinamika emosi di situ. Nah, teman-teman ketika kalian mulai mengenal emosi seperti itu yang akan menentukan respon kalian terhadap ceritanya Joanna. Jadi kalian kenal dulu emosinya Joanna itu, lalu kalian merespon. Kayak gitu. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah kita dengar, tapi kita tidak merespon sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, makanya tips praktis berikutnya adalah selain kalian belajar listen, teman-teman belajar untuk empatik. Ketika kalian berbicara dengan orang lain, teman-teman coba posisikan diri kalian ke dia. Nah, ini sangat bisa menentukan untuk menilai apakah seseorang itu bohong atau enggak. Apalagi kalau kalian dalam konteks rekrutmen seleksi karyawan atau kalian ingin proses seleksi.
Kalian bisa tahu dari sini. Ketika dia cerita pengalamannya dia atau apa yang dia rasakan, kan ada emosi di situ. Ketika dia cerita emosinya datar, padahal dia ceritakan tentang achievement-nya dia, tentang pencapaiannya dia, tapi kalian rasa, kok itu kan achievement, itu kan pencapaian, tapi kok nggak ada gregetnya gitu kan ya? Itu bisa saja kalau dia bohong, dia cuma ngarang ceritanya. Dan itulah kekuatan listen sama kekuatan empati. Itu yang membedakan kita dengan komunikator dari Vkom. Bagaimana kita bisa mendengar, kita bisa berempati, dan kita bisa memprediksi seseorang ini bagaimana gambaran perilakunya. Nah, itulah kenapa kalian belajar psikologi komunikasi. Jadi jelas ya perbedaannya ya antara Vkom dengan psikologi komunikasi. Kalau Vkom ya mereka cuma belajar untuk berkomunikasi aja secara lancar dan sebagainya, pesan tersampaikan. Tapi kalau kita sampai harus mampu untuk memprediksi apa yang mereka rasakan dan perilaku apa yang berkemungkinan muncul setelah proses komunikasi terjadi. Oke, teman-teman. Lanjut. Nah, dalam proses komunikasi efektif itu perlu ada kombinasi verbal dan non-verbal. Jadi bahasa tubuh kalian perlu ngomong. Kayak gitu. Mata kalian harus berbicara. Ekspresi kalian harus ada. Intonasi teman-teman harus ada. Kayak gitu. Kalau nggak ada, itu tidak akan menciptakan komunikasi yang efektif. Tapi hati-hati, ketika kalian terlalu excited, terus kalian sampai pakai anggota tubuh kalian bisa nampol orang. Ya, wih pokoknya ceder, gitu ya. Ini kan berlaku bagi para cewek-cewek ini kan. Kalau kalian excited banget kan, kalian sering memukul orang yang di sekitar kalian. Ya ampun, jebret. Nggak ya, bercanda ya. Alfred juga kadang kayak gitu dia. Nah, jadi ekspresi teman-teman, intonasi kalian juga harus bermain di situ. Sehingga nanti kalau presentasi, kalian sudah tahu cara komunikasi efektif, Pak Kendi nggak mau lihat presentasi itu cuma membaca teks. Gitu ya. Awas kalian kalau cuma baca teks, kan nilai kalian pasti jelek. Gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini masih banyak, tetapi kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Oke, gitu, teman-teman. Supaya nggak terlalu banyak informasi ke kalian. Itu ya. Itu jadi in summary, komunikasi efektif itu untuk part 1 ini, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita, baik verbal maupun non-verbal secara to the point, tetapi juga dari hati, gitu ya. Nah, kenapa kok kita perlu effective communication? Agar supaya kita bisa membangun hubungan lebih baik dengan orang lain, membangun kepercayaan, membangun tim, kayak gitu, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kita sebagai individu. Kemudian bagaimana cara kita untuk berkomunikasi efektif? Tips praktisnya adalah pertama, tahu audiens kalian, create atmosphere, ciptakan situasi gitu ya, dan yang cocok dengan audiens kalian. Lalu mulai latihan listen gitu, mulai latihan listen bukan hearing. Prakteknya bisa kalian dengan melakukan podcast kayak gitu. Kemudian setelah kalian dengerin podcast, kalian coba untuk menceritakan kembali isi podcast. Wah, saya bahagia sekali kalau misalnya kalian latihan listen, kalian ke YouTube gitu ya, terus kalian mendengarkan Pio lagi, gitu ya, rekaman Pio, rekaman psikologi belajar. Wah, itu happy banget saya gitu ya. Terus kalian menceritakan, Pak, Donald Hebb itu gini, Pak, teorinya, Pak. Wih, sesuangar. Teman-teman bisa ini itu ya, bercerita banyak hal. Kemudian jangan judgement, tapi kita mulai latihan empatik. Lalu berikutnya teman-teman mengkombinasikan antara bahasa verbal dan bahasa non-verbal gitu. Tapi masih ada tips praktis lainnya tentang komunikasi efektif. Minggu depan akan kita bahas gitu ya teman-teman. Lalu kita akan sambung ke komunikasi interpersonal teman-teman. Oke, itu aja mungkin materi untuk hari ini. Karena kita Zoom, kita nggak terlalu lama supaya teman-teman juga nggak hektik banget gitu ya. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya. Kelas saya tutup.